Shalom, pemirsa Mimbar Kristen di Jen Bimas Kristen dan seluruh umat Kristen dimanapun saudara berada. Bertemu dengan kami kembali Mimbar Kristen di Jen Bimas Kristen, edisi hari Minggu tanggal 7 Juni tahun 2020. Berada di depan mimbar dari Gereja GPIB Immanuel, Gambir, Jakarta. Kami ingin melayani Bapak Ibu dalam Mimbar Kristen edisi hari ini. Saksikanlah. Pemirsa Mimbar Kristen di Jen Bimas Kristen yang Tuhan Yesus kasihi, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa dalam Kristus Yesus, bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk dapat memahami dan memberlakukan firman-Mu, agar Engkau dipermuliakan di dalam dan melalui seluruh keberadaan hidup kami. Amin. Pemirsa Mimbar Kristen di Jen Bimas Kristen yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan Alkitab yang mendasari renungan kita terdapat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus,
tepatnya Efesus pasalnya yang pertama, ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-14, yang menyatakan, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian pembacaan Alkitab yang mendasari renungan kita. Terpujilah senantiasa Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pemirsa Mimbar Kristen Ditjen Bimas Kristen yang Tuhan Yesus kasihi, puji Tuhan, hari ini 7 Juni 2020 adalah Minggu Trinitas menurut kalender gerejawi. Minggu Trinitas yang simbolnya adalah 3 lingkaran yang menyatu dan tidak terputus, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang kita kenal dalam istilah Tritunggal atau dalam bahasa Latinnya Trinitas. Minggu Trinitas ini merupakan penutup dari siklus hari-hari raya keagamaan kita selama 1 tahun. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, perikop bacaan Alkitab kita, Efesus pasal 1 ayat 3-14, menggambarkan kebaikan Allah yang berkarya dengan 3 cara berada, yaitu sebagai Allah yang telah memilih dan menentukan dari sebelum dunia ini diciptakan, saudara dan saya sebagai anak-anak-Nya. Kemudian perikop bacaan Alkitab kita ini dilanjutkan dengan berita penebusan yang kita peroleh di dalam Kristus Yesus. Dan perikop bacaan Alkitab ini diakhiri dengan karunia Roh Kudus sebagai jaminan dari warisan keselamatan yang telah disediakan bagi kita, bahkan bagi segala makhluk ciptaan Allah. Saudara, pemirsa Mimbar Kristen Ditjen Bimas Kristen yang Tuhan Yesus kasihi, Allah memilih kita untuk menjadi anak-anak-Nya karena ada maksudnya, yaitu supaya kita menjadi umat yang kudus. Kudus dalam arti khusus. Sebagai umat manusia kita dikhususkan Allah. Kenapa?
karena diberikan tugas yang khusus, tugas yang mulia, yaitu menyelamatkan segala makhluk ciptaan Allah di dunia ini. Pengudusan kita untuk menjadi anak-anak Allah terjadi melalui penebusan Kristus Yesus yang rela berkorban di atas kayu salib. Dan untuk dapat kita melakukan tugas yang khusus itu, yaitu tugas yang begitu mulia, begitu indah yang dipercayakan kepada kita, yaitu untuk menyelamatkan segala sesuatu, segala makhluk ciptaan Allah itu, kita dimampukan untuk melaksanakan tugas khusus itu dengan Roh Kudus yang dikaruniakan dalam hidup kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk setia dan bertekun melakukan tugas khusus yang adalah karya keselamatan Allah itu sendiri. Ibadah setiap minggu, saudaraku, mengungkapkan dan mensyukuri akan Allah Tritunggal itu, yang kita ucapkan selalu di dalam rumusan pengakuan iman rasuli. Saudaraku, pemirsa mimbar Kristen, Ditjen Bimas Kristen yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita mensyukuri iman kepada Allah Tritunggal yang berkarya dengan 3 cara yang berbeda, yaitu sebagai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yang terus berkarya layan untuk menyelamatkan segala makhluk ciptaannya, di mana saudara dan saya diminta terus melakukan karya layan Allah itu sebagai umat yang dikhususkan itu dengan tugas yang khusus itu, agar supaya hidup kita tetap terfokus untuk memuliakan dan mengagungkan kebesaran nama Allah. Saudara pemirsa mimbar Kristen Ditjen Bimas Kristen yang Tuhan Yesus kasihi, melalui segala upaya menyelamatkan segala makhluk ciptaannya itu, dengan tentunya bantuan dari kuat kuasa Roh Kudus, itu berarti kita diminta untuk menghadirkan, mewujud nyatakan damai sejahtera Allah bagi segala makhluk ciptaannya. Itulah karya penyelamatan Allah bagi segala makhluk ciptaannya. Karena segala makhluk ciptaannya sangat membutuhkan shalom, damai sejahtera Allah. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa dalam Kristus Yesus, terima kasih telah memilih dan menentukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu melalui karya penebusan Kristus Yesus di atas kayu salib, sehingga kami dipercayakan tugas yang khusus, yang mulia dan begitu indah, yaitu bersama-sama denganmu berupaya menghadirkan, mewujud nyatakan perdamaian dan kesejahteraan-Mu bagi segala makhluk ciptaan-Mu. Mampukan kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus untuk bertekun dan taat setia melaksanakan tugas panggilan yang khusus yang begitu mulia itu, sebagai sebuah tanda persembahan ungkapan syukur kami kepadamu. Allah Bapa dalam Kristus Yesus, kami mau mendoakan bangsa dan negara kami ini, segala makhluk ciptaan-Mu yang ada dalam kawasan bangsa dan negara kami, seluruh rakyat Indonesia di muka bumi ini, Engkau berkati. Para pemimpin kami, baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, serta seluruh jajaran kabinet, juga Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Engkau berikan hikmat surgawi-Mu untuk memimpin bangsa dan negara kami maju ke depan yang lebih baik, lebih adil dan makmur, sesuai dengan cita-cita para pendiri Republik Indonesia. Terima kasih Bapa. Inilah seruan permohonan doa dan ungkapan syukur kami. Kami panjatkan dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia ini, Gembala kami yang baik, yang atas namanya kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah, Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin.
Pelayanan Mimbar Kristen di Jen Bimas Kristen edisi hari Minggu tanggal 7 Juni tahun 2020 telah selesai dilaksanakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Andes Paulus Kariso Rumambi, MSI, Ketua Umum Sinode GPIB, dan juga puji-pujian dari GPIB. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita terapkan protokol kesehatan bagi diri kita dan juga gereja kita. Gunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, serta mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kita terapkan tatanan kehidupan baru, new normal bagi diri kita dan gereja kita. Terima kasih atas partisipasi dan juga kunjungan serta komentar Anda pada YouTube kami dan website kami. Nantikan kami edisi Minggu tanggal 14 Juni 2020. Atas nama tim Mimbar Kristen mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di minggu akan datang.